Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha yudillu bi Bismillah. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahu azim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak akan meninggalkan Allah, tidak akan meninggalkan menjadikan satu perumpamaan seperti nyamuk pama pauqaha, bahkan yang lebih daripada itu. Fa'amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haq, mereka benar-benar mengetahui, meyakini bahwa perumpamaan itu adalah hak, nyata adanya, datang dari Tuhan. Wa amal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah, maka mereka akan berkata, apa maksudnya Allah dengan perumpamaan ini? Allah jawab, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan dengan perumpamaan ini kasiron, akan orang yang banyak, wa yahdi bihi katsira, dan Allah pun memberikan hidayah dengannya kebanyakan dari orang-orang beriman. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali kepada orang-orang fasik. Para hadirin rahimakumullah, kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 26, yang mana di dalam surat Al-Baqarah 26 ini menguraikan tentang salah satu daripada kekuasaan Allah dengan membuat satu perumpamaan. Surat Al-Baqarah ayat 26 ini, kalau melihat dari secara lahiriah, ayat ini tidak ada hubungan dengan ayat 25 dan 24. Ya. Namun ternyata secara batiniahnya ternyata masih ada hubungan antara ayat 25 dan 26 ini. Ya. Dari mana hubungan itu? Kita bisa melihat kalau ayat 24 Allah menantang kepada para sastrawan Arab untuk menyusun ya satu surat yang semisal dengan Al-Quran,
tetapi mereka gagal. Ya. Kemudian mereka menempuh cara lain, yaitu dengan mengkritik hubungan mengkritik kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, para hadirin rahimakumullah, maka ayat ini setelah diteliti secara batiniah ada hubungannya dengan ayat sebelumnya atau ada munasabahnya, yaitu masalah orang-orang yang meragukan Al-Quran. Kalau sekarang mereka meragukan tentang bagaimana perumpamaan yang dibuat dalam Al-Quran. Kita artikan innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, Allah tidak malu membuat satu perumpamaan ya berupa kutu, nyamuk ataupun yang lainnya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini kita ada sedikit kalimat yang perlu kita bahas sebentar, yaitu tentang kalimat malu. Sesungguhnya Allah tidak malu. Nah, malu di sini diartikan Allah tidak enggan. Ya, jadi Allah tidak enggan membuat perumpamaan. Kenapa diartikan tidak enggan atau tidak meninggalkan? Karena kalau kita perhatikan, malu itu ada malu itu adalah satu perasaan ya yang ada pada jiwa seseorang ya, yang berupa perasaan itu kekhawatiran dinilai negatif oleh orang lain. Sekali lagi, malu itu ada perasaan yang ada pada jiwa seseorang, yang mana perasaan itu berupa kekhawatiran dinilai buruk oleh orang lain. Oleh karena khawatir dinilai buruk oleh orang lain, maka dia tidak melakukannya. Jadi ada awal, ada akhir. Awalnya kekhawatiran yang ada dalam jiwa, ya, dinilai buruk sama orang lain. Nah, ini kalimat awal ini tidak ada pada Allah. Ya. Terus kemudian ada akibat dari itu, yaitu meninggalkan. Maka makna ujungnya yang diambil yaitu meninggalkan. Jadi Allah tidak meninggalkan. Allah tidak mengabaikan. Ya, kenapa demikian? Karena makna muqaddimahnya ini mustahil bagi Allah. Mustahilnya gimana? Yaitu tadi perasaan yang ada pada jiwa. Nah, sedangkan Allah kan, ya, kalau perasaan itu ada di dalam hati. Allah kan berbeda dengan makhluknya, tidak punya hati, tidak punya perasaan. Jadi ini bagian dari ayat mutasyabihat yang harus dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ayat itu tidak boleh diartikan arti secara zohirnya. Ya, secara zohirnya kan tadi awalnya perasaan. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah di sini ya itu Allah tidak, artinya jadi sekali lagi Allah tidak meninggalkan memberi perumpamaan ya, walaupun dengan sebuah ba'udah yang tanpa ada hikmah. Ya, jadi ketika Allah membuat satu perumpamaan, yang mana perumpamaan itu tujuannya untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi konkret, sesuatu yang tidak jelas menjadi nampak jelas. Nah, ketika Allah membuat perumpamaan itu, sekalipun perumpamaan itu berupa ba'udah, ya, apa itu ba'udah? Ba'udah itu kalau dalam tafsir Jalalain berasal dari kata bu'ud, yaitu kutu yang kecil, ya. Nah, kemudian dalam syarah Jalalainnya lagi namanya Hasyatul Jamal disebutkan binatang yang sangat kecil yang disebut ba'udah itu. Ya, ini kita bicara dulu ba'udah, nanti apa maknanya ke sana, hikmahnya, ya, dibuat perumpamaan dengan ba'udah tadi.
Jadi binatang yang sangat kecil menggigit ya dengan menyakitkan serta berbau busuk. Ya semacam bangsat lah. Nah, kita kan kalau dengar bangsat tuh agaknya ini ya. Bangsat Pak, binatang kutu busuk semacam itu tumila. Nah, tapi suka diartikan apa? Bangsat itu diartikan kepada yang mencuri disebut bangsat gitunya. Nah, pelakuan buruk itu bangsat sia sana gitunya. Padahal bangsatnya binatang, kutu busuk, tumbila. Abdi waktu mondok udah bisa biasa jadi teman tumbila teh. Ya karena kan mondok lagi terus ayeuna santri pakai kasur, inoa kasur lagi. Tebal. Anu 10 cm, 15 cm. Dulu mondok cuma pakai tikar. Jadi kalau bangun teh sing celetot naon teh lu tumbila di dieu. Pinuh ku tumbila. Disebutna kubus, kutu busuknya. Nah, kutu busuk ini karena bau tumbila kata. Ya. Nah, tumbila ini apa bangsat ini ya gitu atau juga diartikan nyamuk ya gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam tafsir Raji dikatakan baun ini tumbila ataupun bangsat ataupun nyamuk yang konon ya itu dia memiliki kaki ya 6, bersayap 4, berekor dan punya belalai ya, aya ekorna aya belalena ya, itu kakinya 6, sayapnya 4. Itu kalau dia menggigit bisa menembus kulit gajah, kerbau, unta, dan ketika digigit binatang itu bisa mati. Kecil oke, membahayakan. Nah, kalau diumpamakan di kita mungkin ya semacam nyamuk apa ya, malaria ataupun Aedes aegypti ya, yang berakibatkan penyakit malaria, yang satu merupakan penyakit DBD. Nah, para hadirin rahimakumullah, sekali lagi Allah tidak akan ya meninggalkan hikmah dari membuat perumpamaan sekalipun perumpamaan itu dengan satu buah atau seekor nyamuk. Ya. Nah, ada hikmahnya. Nah, oleh karena itu di sini ketika Allah membuat satu perumpamaan dengan baudoh tadi, orang terbagi dua. Fa'ammal ladzina amanu. Ini yang pertama orang yang beriman. Nanti yang kedua wa ammal ladzina kafaru. Ya. Ini sudah merupakan satu sunnatullah, kebiasaan Allah, bahwasanya ketika ada sesuatu pasti akan terjadi dua belah pihak yang berlawanan. Ya, dari dulu Isra Mi'raj saja disikapi oleh dua orang yang berbeda. Yang satu mempercayai, yang satu tidak mempercayai. Yang sudah beriman pun menjadi kufur. Ya, ya seperti siang malam, langit bumi, itu. Nah, kita lihat sekarang golongan yang pertama dulu, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman meyakini betul bahwa perumpamaan itu adalah hak nyata datangnya dari Tuhan mereka. Nah, ini orang beriman yang pertama. Jadi ketika Allah membuat satu perumpamaan, ya misal perumpamaannya di dua Quran itu banyak sekali. Seperti kemarin kan kita Allah mengumpamakan orang munafik itu seperti orang yang berada di tengah-tengah perjalanan hutan ataupun lapangan yang gelap gulita, kemudian menyalakan api. Ayat berikutnya orang munafik itu diumpamakan seperti orang dalam keadaan gelap gulita, turun hujan yang sangat lebat disertai dengan petir, suara geledek gitunya. Nah, itu perumpamaan.
Termasuk bukan itu saja, Allah mengumpamakan ya imannya orang munafik itu seperti apa? Seperti sarang raba-raba. Ada kan nanti ada surat Al-Ankabut. Itu membuat satu perumpamaan supaya jelas. Nah, begitu juga dengan seorang yang beriman ini. Orang yang beriman dengan iman yang benar, bukan imannya orang munafik, mereka mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah al-haqqu, kebenaran yang sempurna yang bersumber dari Allah. Ya. Jadi mereka itu gimana? Ya terima. Sekalipun Allah mengumpamakan itu dengan apa? Dengan sesuatu yang mungkin menurut mereka itu dianggap jijik. Tapi kalau kita perhatikan perumpamaan misalnya ya itu dengan nyamuk tersebut atau dengan lalat ya yang semisal ini sama, itu ada manfaatnya. Hikmah perumpamaan itu ada hikmahnya. Bagi orang beriman, oh iya, siap, terima perumpamaan ini. Hikmahnya pasti ada. Baginda Nabi membuat satu perumpamaan. Laukana dunia, ya, andai kata dunia ini, kata Nabi ini, seharga, senilai dengan satu sayap lalat saja, pasti tidak akan dia menganugerahkannya sedikit pun kepada orang kafir, kata Nabi. Ya, jadi Nabi mengumpamakan dunia ini dengan lalat. Apa perumpamaannya? Kalau dunia ini ada nilainya, laukanatid dunya misla ahadi janahil ba'udah atau janahil zubab masaqal kafirin abada. Andai kata dunia ini ada nilainya seharga satu sayap lalat, pasti tidak akan diberikan oleh Allah kepada non-muslim. Karena tidak ada nilainya, maka diberikan kepada siapa saja. Coba itu, ya, karena tidak ada nilainya, Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, jadi jelas di sini ada hikmahnya. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu orang yang beriman akan menerima. Karena hak datang dari Allah. Kalau datang dari Allah, apapun hak. Nah, apa itu hak? Sedikit. Hak itu adalah kebenaran yang sudah terbukti. Dalam Asmaul Husna di sini ada al-haq ya. Allah itu al-haq. Karena apa? Karena keberadaannya itu ada tuh asyahidul haq. Kita sudah bahas tuh. Allah al-haq. Ya. Orang-orang tasawuf suka menyebutnya tidak dengan, jarang menyebut dengan Allah, tapi sering menyebutnya dengan al-haq. Ya. Sehingga ada orang yang zikir dengan hak, 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 hak. Ya sama aja dengan ya Rahman, ya Rahim, al-haq, ya hak, ya hakku, ya hak. Ya, kalimatul haq, kalimat Allah disebut al-haq. La ilaha illallah disebut al-haq. Karena kebenaran sudah teruji. Termasuk kebenaran Allah juga sudah teruji. Ya. Nah, jadi perumpamaan itu sudah merupakan kebenaran yang sudah teruji. Tidak bisa diragukan lagi. Dan bahkan tidak boleh diragukan lagi. Nah, ini orang yang beriman. Wa ammal ladina kafaru. Nah, ada pun orang-orang yang kafir, bagaimana mereka menyikapi perumpamaan tersebut? Orang-orang yang kufur itu, mereka bertanya, "Mada aradallahu bihadza masalah?" Mada aradallahu bihadza masalah? Apa sih tujuannya? Maksudnya? Apa sih maunya Allah membuat perumpamaan seperti ini? Ya. Apa maksudnya? Menjadikan sesuatu yang hina ini, yaitu apa tadi? Wa'udoh. Ya, dijadikan seperumpamaan. Nah, para hadirin rahimakumullah, pertanyaan itu dijawab. Ya, bahwasanya dengan perumpamaan itu banyak orang yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Cek Allah, kamu harus tahu
perumpamaan itu merupakan satu ujian. Bagaimana ujiannya? Dengan perumpamaan itu yudillu bihi katsira. Ada orang yang menutup mata dan telinganya. Terus akhirnya gimana? Tidak mengambil pelajaran dari perumpamaan tadi. Akhirnya tersesat. Ya. Itu. Tapi juga ada orang yang diberikan hidayah. Ya. Terus gimana? Wa yahdi bihi katsira, ada juga orang yang diberi petunjuk oleh Allah hingga dia bertambah kuat imannya. Ya. Nah, hadir rahimakumullah. Di sini kita bisa melihat bahwasanya apapun kejadian itu bisa terjadi, yang kejadian itu membuat dua golongan, satu beriman, kedua orang kafir. Di balik kejadian itu ada hidayah, ada yang tersesat. Dari dulu sampai sekarang, ya, diutusnya Nabi dari Nabi Adam, ya, terus sampai ke bawah Nabi Muhammad, manusia terbagi dua. Ya. Asalnya itu nanti ada dalam surat Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahidatan. Ya, terus fa'anzalallahu, Allah turunkan kepada mereka rasul mubasyirina wa munzirina. Turunkan para rasul memberi peringatan. Bahkan diturunkan juga Al-Quran, kitab suci untuk setiap para rasul tuh, karena Al-Quran kitab suci. Terus bagaimana? Mereka terbagi dua. Ada yang ngikutin petunjuk para rasulnya, ada juga yang tidak ngikutin petunjuk para rasulnya. Dan akibatnya apa? Umat Nabi Nuh alaihissalam yang ikut kepada Nabi Nuh selamat, ikut ke dalam perahu. Yang tidak, termasuk isi dan anaknya, celaka. Nabi Lut alaihissalam, ada yang iman kepada Nabi Lut, tidak melakukan perbuatan homoseks. Tapi sementara yang tidak ikut, termasuk istrinya, dibinasakan oleh Allah. Begitu juga di zaman Nabi Musa alaihissalam. Diutus Nabi Musa alaihissalam, ada yang beriman kepada Nabi Musa, ikut, ya, mengarungi Laut Merah. Walaupun nanti di sana ada juga provokator kekufuran, Musa As-Samiri, membuat satu patung, ya, berbentuk anak sapi yang terbuat dari emas, ya, disembah, dijadikan berhala. Ada juga yang tidak ikut kepada Musa Samiri, komitmen dengan ajaran yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian juga, ya, zaman Nabi Isa alaihissalam terbagi dua. Ada kelompok Hawariyin yang mempercayai kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, ya, selainnya tidak. Tapi juga ada yang mempercayai sebagai Tuhan. Yudillu bihi katsira wa yahdi katsira. Nabi Muhammad SAW sama. Ketika diisrakan, tadi saya sampaikan, ketika diisrakan, dimi'rajkan, sama, ada manusia yang beriman, tambah kuat malah imannya, seperti Abu Bakar Siddiq. Ya, sementara ada juga yang tidak mempercayai, bahkan keluar. Begitupun dengan kita sekarang ini, Bapak sekalian. Ya, di mana-mana ada satu kejadian, pasti ada dua manusia yang akan terbagi. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang tidak benci. Ada yang dapat hidayah dari kejadian gunung meletus, ya, dari kejadian banjir. Ada yang dapat hidayah, bantu yuk, bantu, bantu pakaian, makanan, uang. Tapi ada juga yang tersesat. Gimana? Justru mengambil gitu, bantuan tersebut, ya, dikorupsi bantuan deh, ya, gitu. Tenepi kaditu asupkeun karena mobilnya bawa pulang, ya. Itulah kejadian yudillu bihi katsira
wa yahdi bihi katsira. Ada yang tersesat, ada yang dapat hidayah. Ya. Ya. Pasti semua gitu. Tong tebih-tebih we gunung meletus Pak ya. Ada orang di jalan terjatuh dari motor. Itu ada kemungkinan dua tah. Mau hiji langsung, aduh bantuan. Dibantuan, diberdirikan satu dari mamilai mana dompet HP ngambil dompet, ngambil HP. Lain dibantuan, kalakan dibiarkan malah diambil dompet HP nu saurang mah langsung bawa ke rumah sakit, mobil bawa ke rumah sakit. Siapa yang tanggung jawab? Saya, padahal terkenal. Ya, nah inilah hadirin rahimakumullah, kondisi manusia sekarang dan seterusnya pasti akan terbagi ke dalam dua kelompok. Satu yahdi, yudilu, satu yang tersesat, satu yang dapat hidayah. Oleh karena itulah maka kita di sini penting sekali minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang diterima. Ya, baik kepada kita, istri kita, anak-anak kita, ataupun yang terjadi, minta kepada Allah, ya Allah, di balik kejadian ini, aku mohon Engkau terus membimbing, memberikan hidayah kepadaku. Kau berikan harta, ya, aku mohon jangan Kau sesatkan dengan harta ini. Tapi aku mohon hidayah, supaya apa? Supaya kayana seperti Nabi Sulaiman, supaya kayana seperti Nabi Yusuf, kekuasaan seperti Nabi Yusuf, ya, jadi punya kekuasaan, punya kekayaan, tapi jadi nabi, ya, termasuk jadi masuk kelompok orang yang dapat hidayah, gitu. Jangan kau jadikan jabatan ini menjadi apa? Seperti Fir'aun, kekayaan seperti Korun, nah gitu. Terus nukun, makanya Allahumma hdini biman hadayat, ya, minta hidayah terus ke Allah, ya. Jangan jauh-jauh. Tak abdi sami, bapak juga sama. HP ya banyak. HP itu bisa yudilu bihi kasiro, wa yahdi bihi kasiro. Tidak sedikit orang yang apa? Dapat hidayah. Masya Allah, dibuka YouTube pengajian, dibuka TikTok pengajian, terus dinya teh dapat hidayah. Alhamdulillah, nambah ilmu di masjid dapat, di medsos dapat, tapi tidak sedikit orang yang menjadikan media sosial itu sebagai apa? Nah, yang tersesat dipakai nipu. Pinjol natea gitu. Aduh, di bintang alam Pak, sabar orang mah nu katipu ku investasi bodong. Ya. Ratusan, tapi ratusan juta, termasuk saudara saya sendiri, ponakan Bekasi. Tuh kan, dipakai naon dah? Dipakai yudilu, dipakai nipu. Tersesat dia dan menyesatkan orang lain. Rumah dijual, kendaraan dijual, can cukup keneh mayaran hutang, sebab eta investasinya hutang kasih A, kasih B, kasih C, aduh kumaha. Ya, ini Pak, ya, yudilu. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan Kau sesatkan aku dengan apa yang ada di tanganku dan apa yang diberikan Kau padaku. Berikan terus hidayah, ya. Sebab sampai kapanpun, kenapa saya katakan sampai kapanpun, ini bentuknya dengan kalimat redaksinya dengan fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan seterusnya. Yudillu bihi kasiro, sekarang dan selanjutnya. Allah akan menyesatkan, wa yahdi bihi kasiro, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Nah, karena kalimat yudilu yang didahulukan, ya, dan setelah itu kalimat yahdi, berarti banyak orang yang tersesat daripada orang yang dapat hidayah. Banyak orang tersesat, ya, daripada orang yang dapat hidayah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidaklah orang, Allah menyesatkan kecuali kepada orang fasik. Nah, para hadirin rahimakumullah, apa itu fasik? Kita bicarakan fasik, ya. Fasik itu adalah sifat, ya. Kalau dalam tafsir Jalalain, tafsir yang ini kata al-khariju anit ta'at. Itu yang disebut fasik itu. Artinya apa fasik itu? Kefasikan, ya. Fasik itu orangnya, kalau sifatnya kefasikan.
Ya. Nah, fasik itu al-kharij, yang menjauh, yang keluar, yaitu apa? Sifat yang menjadikan manusia itu keluar dan menjauh dari kebenaran dan keadilan. Itu fasik. Ya. Sehingga buah yang busuk, ya buah yang busuk nih, buah yang busuk luarnya bagus tapi jadinya busuk. Ya, buah yang busuk itu juga disebut fasik. Bahasa Arabnya fasik itu. Ya, karena kulit buah yang busuk terkelupas, ya, itu kemudian terpisah dari isinya, itu disebut fasik. Demikian juga dengan orang yang fasik. Ia keluar dengan kemauan sendiri dari tuntunan ilahi. Ya. Atau dengan mudah dikeluarkan dari kebenaran. Nah, inilah orang yang fasik. Para hadirin rahimakumullah, karena fasik itu keluar dari kebenaran dan keadilan, maka kefasikan itu bermacam-macam, ya, dan bertingkat-tingkat. Puncaknya kefasikan ada yang levelnya rendah. Kalau pernah rendah apa? Orang fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau membiasakan dosa kecil dan tidak ditobati. Terus saya ngereyeuh, batu mustarobat, ya mah kiraha tuh kelah merak keneh lah, sehat keneh, masih keneh bisa waktu ke sekalian nya, misalnya sekalian tobatna geus ripuh sakarak tobat. Ayeuna masih keneh bisa touring, masih keneh bisa lari 10 kilo mah ayo we lah gitu ta. Itu orang fasik, Pak. Nikreuh, ngereyeuh. Ya, berbuat dilakonan dosa besar, ya. Beda. Kalau munafik itu, ya, bisa jadi fasik. Siap-siap munafik, Pak. Nanti fasik. Ini saya bicara dulu ya, nanti kesana, Pak. Jadi ini fasik itu yang paling rendah adalah melakukan dosa besar, membiasakan dosa kecil. Ada yang lebih tinggi daripada kefasikan adalah kufur. Termasuk di situ juga orang munafik. Nah, munafik itu kalau secara harfiah dia memperlihatkan keimanan, tetapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah orang munafik, orang kafir pasti fasik. Tapi tidak setiap orang fasik itu orang kafir. Kenapa? Karena ada orang yang disebut fasik, tidak kufur, tidak munafik. Dia melakukan dosa kecil, dia melakukan dosa besar. Sehingga konsekuensinya, Bapak sekalian, orang fasik itu, ya, tidak bisa dipegang ataupun dijadikan saksi, tidak bisa dijadikan wali. Berarti, Pak, orang fasik itu tidak sah jadi wali nikah. Tidak sah juga menjadi apa? Saksi dalam pernikahan. Maka ketika seorang wali fasik kudu tobat heula eta. Sibar tobat. Ya, gitu. Bahkan dianjurkan sekali dia harus mensterilkan dari dosa 1 tahun. Baru nikahkan. Ini bos sekalian, ya kita bisa mengukur, melihatlah sok salat tara gitu teh. Nah, fasik. Ya. Iya, yang 5 waktu. Gitu. Satu itu rukun Islam jalankeun teu. Oh, cenah tara boro-boro. Nah, itu bisa kelihatan kan? Ya. Nah, kemudian dosa-dosa yang kelihatan dosa besarnya dilaksanakan tidak. Nah, ini penting kita ketahui tentang fasik ini. Nah, kemudian sekali lagi, kefasikan yang paling tinggi adalah kekufuran. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di sini Allah menyebutkan wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ya, tadi kan disebutkan yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan dengannya. Ya, siapa yang dimaksud? Ya, orang kafir. Makanya di sini diperkuat dari kata yudillu bihi katsiran
wa mayudillu bihilal fasikin. Yang disesatkan itu adalah orang fasik. Sampai kapan ya? Terus. Kalau tidak disertai dengan ketobat, dia akan fasik terus. Ya. Nah, oleh karena itu, supaya tidak fasik, ya, kalau orang beriman, ya harus, kalau non muslim, maaf, dia harus beriman. Kalau itu kelas yang paling tinggi. Kalau orang yang mukmin, Islam KTP Islam, termasuk kita bisa melakukan kefasikan. Yang namanya manusia kan, kadang-kadang berbuat dosa baik disengaja maupun tidak. Ayah hikmah apa? Berdosa teh, ya, itu selamanya buruk gitu ya. Tapi ulah menjadikan kebiasaan. Apa salah satu tujuannya ketika orang ditakdirkan berdosa? Supaya ulah ngerasa suci. Itu gimana? Supaya ulah ngerasa suci. Sampai orang tara dosa terus bager-bager, ya kadituna bisa naon tah? Nah, ngerasa suci. Akhirnya naon? Sombong. Ya, termasuk sekarang sakit. Kunaon pangna orang sakit, salah satu sakit teh. Supaya ulah sombong. Tapi Fir'aun gara-gara tegering jadi sombong. Emang Fir'aun tara sakit, Pak. Fir'aun diceritakan saya lihat dalam satu tafsir, dia usianya 600 tahun. Ya, tidak pernah sakit. Combornya sakit, nyamuk oge teu berani, pahit dagingnya Fir'aun. Mata kalau sakit teh alhamdulillah Gusti, kudu bersyukur kudu mah sakit teh. Alhamdulillah disakitkeun. Geuning badan teh aya lemahna, nu kuat mah Allah. Nu kaduana alhamdulillah teu jadi murid Fir'aun. Gitu wah. Jadi saya hikmahna mah supaya teu jadi murid Fir'aun. Ya. Termasuk dosa juga. Jadi dosa teh salah satu adalah untuk tapi ketika itu bertobat. Karena tobat, pasek ya, buru-buru tobat supaya tidak ada kesombongan. Ya, di balik dosa itu. Makanya segera bertobat teh supaya apa? Supaya kembali normal. Ya. Makanya saya pernah mendengar satu kiai, kalau orang, jadi kita ini sebagai orang tua termasuk nih Pak. Ya, kalau di antara anak kita, di anak ya, duh cenah ieu anak teh satu nu alhamdulillah nu kahiji jadi anu, nu kahiji jadi anu kadua, nu katilu, nu kaopat. Aya salah satu orang anak ya, mahiwal gitu, teu sukses seperti anak pertama, kedua, tiga. Eta teh ulah dianggap kecil, ulah ngucilkeun, ngahinakeun ka budak. Tujuannya apa? Salah satu dari kalau ada anak kita yang tidak sukses, itu suatu apa? Suatu obat, ulah bangga ku anak. Ya, kadang-kadang harus bangga, anak kita sukses semua. Satu ada yang tah, eta teh naon? Menurunkan sifat ego kita, keujuban kita. Tah, gitu. Gimana cenah beda ya, pancet mah kieu. Satu kieu. Nah, tujuannya apa? Supaya orang teh ulah mempertuhankan kaditu mah. Ya, itu tujuannya eta supaya menetralisir sifat manusiawi. Ya, gitu. Jadi ada hikmahna. Termasuk lagi sekarang para rasul. Geuning rasul teh cenanya sok makan, minum, punya istri. Udah mah cari rasul mah terus makan, terus minum. Ya, justru ayana makan minum teh supaya udah dianggap pangeran. Supaya tidak dipertuhankan. Ini Rasul teh manusia, udah dianggap Tuhan. Hah? Nah, justru gitu ayeuna. Ya. Gitu. Nabi Muhammad ayeuna umi teu bisa maca, teu bisa nulis, supaya ulah dianggap Quran teh buatan saha? Rasul. Buatan Allah, hikmahna. Gitu. Malah makan hebat eta teh bisa nulis teh. Dari para pembesar mah emang Pak Prabowo ngetik gitu. Ari orang itu mah anu misu orang ngetik lagi buat terus tanda tangan konsep dataran konsep iya teh tinggal macakeun tanda tangan gitu. SK sugan bikin main ngetik henteu. Anu rendahan kana mah ngetik we ulah konsep ulah
pidato atau kudu ngetik aya bagian anak kan ya terus tuh atau yang presiden Pak Bupati biasa aya di dia Pak nu tukang ngadamel eta pidatona mas kan iya tinggal macakeun makanya sok aya nu salah maca gitunya itu talabul ilmi fardhatun ala kulli syai'in qadir coba nyasar eta iya dan naon teh baca jadi keur malawung eta pidato-pidato iya malawung dulu ada bukan Pak Sekda Pak usahanya Pak Asda buka abi hilap deui tah utus padi suara kita doakan mudah-mudahan ini Pak Bupati yang sedang sakit diterima iman Islamnya diampuni segala dosanya akhirnya keur sakit eta jadi dasar ka dieu untuk si acara ABN jadi itu tuh di Masjid Agung gini kan waktu maut ya berantara biasa berarti jadi maksudnya bagus ya semoga diterima iman Islamnya diampuni segala dosanya hari teh keur sakit mata biasa sadikin dah Pak Bupati teh efeknya ngadoakeun kali atau eta mah doa nu maut semua jadi salah ucap Pak ya gitu ya sekali lagi ini nanti kita tinggal bahas seperti apa orang-orang fasik itu di ayat berikutnya. Mudah-mudahan intinya kita mendapatkan hidayah dari apapun kejadian yang ditanamkan oleh Allah kepada sekalian. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.